dengan saya Rini Cipraningsih. Kita akan belajar ya, hari ini kita akan belajar tentang luas permukaan tabung. Materi ini adalah materi kelas 9 SMP atau MTS. Nah, perlu diingat sebelum kita menuju ke materi tabung, kalian masih ingat ya, ini materi syarat, yaitu tentang luas persegi panjang dan luas lingkaran. Kan masih ingat ya, luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Kalau lebarnya A, panjangnya B bisa dituliskan A kali B. Sedangkan lingkaran dengan jari-jari R atau diameter D, itu luasnya adalah PR kuadrat. Dan keliling lingkaran adalah 2PR atau bisa dituliskan PD, karena 2R itu kan sama dengan D. Dengan P-nya itu adalah 3,14 atau 22/7. Nah, ini kalian tentunya masih ingat, ini jangan sampai lupa ya, luas datar persegi panjang dan lingkaran. Nah, kita lanjutkan. Kita akan membuka atau melihat jaring-jaring sebuah kubus itu seperti apa. Nah, kalau tabung ini seperti apa? Nah, tabung ini kita buka jaring-jaringnya. Kalau dibuka ini ada beberapa, ada tiga bangun datar di situ, terdiri dari 3, yaitu yang atas itu namanya bisa dinamakan atap, kemudian yang tengah itu berbentuk selimutnya ya, selimut tabungnya, kemudian yang bawah itu alas. Tetapi alas dan atap itu tidak harus di atas dan di bawah. Bisa kalau itu dimiringkan atau ditidurkan, posisi digulingkan, berarti alas dan atapnya itu di samping, bisa jadi seperti itu. Jadi kalau seperti itu, yang namanya alas dan atap itu adalah posisi yang dihubungkan oleh tingginya, di mana jaraknya sama ya, yang disebut tinggi itu. Nah, kalau kita buka, itu akan berbentuk seperti ini. Ada 3 bangun datar ya, lingkaran itu atap, atasnya ini atap atau atas, yang bawah alas berbentuk lingkaran, dan yang tengah ini namanya selimut. Ternyata selimutnya berbentuk persegi panjang, di mana panjangnya ini dari pojok sini sampai sini ini yang ini mengelilingi sini. Artinya panjangnya persegi panjang itu sama dengan keliling lingkaran. Begitu ya, kita lanjutkan. Kita lanjutkan dari sebuah tabung seperti ini. Nah, luas di lingkaran, masih ingat tadi ya, PR kuadrat, ini luas lingkaran. Kemudian luas persegi panjangnya adalah panjang kali lebar, di mana panjangnya tadi dari sini sampai sini itu yang melingkari lingkaran, artinya keliling dari lingkaran, dan ini menghubungkan 2 lingkaran itu namanya tinggi tabung. Sehingga luas persegi panjangnya ini adalah keliling lingkaran kali tinggi. Atau karena keliling lingkarannya 2PR, berarti 2PR kali T. Kemudian yang bawah berbentuk lingkaran, alasnya juga sama dengan atap. Luasnya adalah PR kuadrat. Sehingga luas permukaan tabung bisa dituliskan 2 kali luas lingkaran, alas dan atap tadi ya. Kemudian ditambah luas selimut ini. Sehingga bisa dituliskan 2 kali luas lingkaran, berarti 2 kali PR kuadrat. Ditambah luas selimut tabung ini tadi 2PRT. Kita faktorkan. Faktornya adalah 2PR, dikeluarkan 2PR, sehingga menghasilkan 2PR kali R plus T. Dengan P apa? P tadi 22/7 dan bisa juga 3,14. Saat kenapa diambil 22/7 itu ketika jari-jarinya kelipatan 7. Kelipatan 7 itu bisa 7, 14, 21, 3,5, 10,5, dan seterusnya. Selain itu, maka P-nya diambil 3,14. Nah, kita sudah mendapatkan rumus luas permukaan tabung. Mari kita berlatih nih. Yang pertama, sebuah tabung berjari-jari 14 cm dan tinggi 40 cm. Tentukan A. Luas alas tabung, B. Luas selimut tabung, C. Luas permukaan tabung. Dalam benak kalian tentunya luas alas berarti yang bawah.
Luas selimut berarti yang berbentuk apa tadi? Persegi panjang. Luas permukaan tabung berarti keseluruhan. Dianggap ini tabung lengkap, alas dan tutup. Kita jawab, luas alas, alasnya berbentuk lingkaran. Berarti luas lingkaran pi r kuadrat. Kita masukkan aja. P-nya 22/7, jari-jarinya 14 kali 14 lagi karena r kuadrat. Sehingga hasilnya adalah 616 cm persegi. Sekarang yang B, luas selimut. Tadi luas selimut masih ingat ya, persegi panjang kan? Persegi panjang itu panjang kali lebar. Panjang kali lebar itu panjangnya keliling lingkaran, gitu ya, 2 pi r. Nah, kali lebarnya adalah tinggi tabung kali T. Kita masukkan, angka-angkanya masukkan 2, kali pi-nya 22/7, jari-jarinya 14, tingginya 40. Hasilnya adalah 3.520 cm persegi. Atau, yang C ya, maaf yang C. Yang C sekarang luas permukaan. Luas permukaan berarti luas keseluruhan. Kita gunakan rumus dulu ya, 2 kali pi r kali r plus D, rumus yang sudah didapatkan tadi. Tinggal masukkan angka-angkanya. 2 kali pi 22/7, jari-jarinya 14, r-nya dalam kurung r ditambah t. Sehingga menghasilkan 88 itu 2 kali 22/7 kali 14, kemudian 14 ditambah 40 54. Hasil akhirnya adalah 4.752 cm persegi. Tetapi kamu juga bisa menggunakan cara lain dengan menggunakan tidak hafal rumus misalnya, tapi kalian ingat bahwa luas permukaan itu terdiri dari luas dua lingkaran ya, alas dan atap ditambah luas selimutnya. Nah, tadi luas permukaan, luas lingkarannya kan sudah ketemu 616. Tinggal masukkan di sini. Oh, berarti 2 kali 616, 2 kali luas lingkaran, ditambah selimutnya 3.520. Sehingga hasilnya adalah 1.232 ditambah 3.520, yaitu 4.752 cm persegi. Paham ya? Sekarang kita lanjut soal nomor 2. Luas selimut suatu tabung 528 cm persegi. Jika tinggi tabungnya itu 12 cm dan tingginya 22/7, hitunglah panjang jari-jari alasnya. Nah, akan kita lihat caranya. Bahasanya, diketahui luas selimut tabung 528 cm persegi. Tentunya dalam anak luas selimut berarti luas persegi panjang. Kemudian tinggi tabungnya adalah 12 cm. Nah, kita tahu bahwa luas selimut itu adalah keliling lingkaran kali tinggi ya, 2 pi r kali T itu 528. Tinggal masukkan aja 528 sama dengan 2, P-nya kan 22/7, R-nya belum diketahui, T-nya 12. Kita asumsikan R-nya kelipatan 7 dulu, jadi kita masukkan 22/7. Kemudian kita hitung, nah ini 7 kan di bawahnya per 7, berarti 7 kali 528 itu 3.696, itu 528 kali 7. Sedangkan 2 kali 22 kali 12 itu 528, masih harus kali R. Sehingga tinggal membagi ya, R sama dengan 3.696 dibagi 528, sehingga jari-jarinya ketemu 7 cm. Demikian cukup jelas ya luas permukaan tabung. Kemudian contoh 2 soal. Nantikan contoh-contoh soal yang lain nanti di video selanjutnya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Ini akhiri. Semangat belajar, tetap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.